Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Delvin dengan NPN 24303046, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Purna Tarakan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang rangkaian flip-flop, rangkaian kombinatorial dan rangkaian sekuensial. Berdasarkan hubungan input dan outputnya, rangkaian kombinatorial adalah rangkaian yang outputnya suatu saat hanya tergantung pada input pada saat itu. Kombinasi input yang sama akan selalu menghasilkan kombinasi output yang sama pula. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat, yaitu input, rangkaian kombinatorial, outputnya. Rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung pada input saat itu, tetapi juga tergantung pada keadaan. Dari rangkaian tersebut atau pada ingatan memori dapat rangkaian tersebut. Flip-flop RS adalah sirkuit elektronika yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip-flop merupakan multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat flip-flop mempunyai dua input yang salah satu outputnya mempunyai komplemen output lainnya. Penjelasan tabel kebenaran flip-flop. Tabel yang pertama yaitu meringkas kemungkinan masukan atau keluaran bagi flip-flop. Kondisi masukan nih. Yang pertama, RS. Ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini, keluarga Q mempertahankan nilai terakhir yang memiliki on Q. Rangkaian flip-flop RS. Flip-flop RS atau SR set reset merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan. Satu disebut S set yang dipakai untuk menyetel membuat keluaran flip-flop berkeadaan I, dengan yang lain disebut R yang dipakai untuk mereset membuat keluaran keadaan menjadi 0. Konsep flip-flop RS berdetak mengembangkan lebih lanjut dari flip-flop RS adalah ZF clock RSFF. Masukkan RDN S pada rangkaian RS flip-flop dapat disinkronisasi dengan menambahkan masukan clock detak yang dapat dilihat pada gambar 3. Perbedaan cara kerja dari clock RSFF adalah bahwa flip-flop akan mengalami perubahan seperti pada RSFF, menunggu sinyal clock aktif atau keluaran Q. Pada RS flip-flop tidak dapat segera merespon masukan S dan R sebelum ada masukan clock. Jenis-jenis rangkaian flip-flop berdasarkan clocknya. Berdasarkan praktikumnya atau hubungan input dan outputnya, flip-flop dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain flip-flop RS, flip-flop D, flip-flop JK, dan flip-flop T.
Berdasarkan ada atau tidaknya lonceng clock, rangkaian pil-pop dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pil-pop D. Pil-pop D berasal dari kata data. Pil-pop ini hanya mempunyai satu masukan, yaitu D. Jenis-jenis pil-pop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dalam komputer. Data pil-pop merupakan pengembangan dari RS pil-pop pada D pil-pop. Kondisi output terlarang tidak tertentu tidak lagi terjadi. Data pil-pop sering juga disebut dengan istilah D-FF. Rangkaian pil-pop D sebagai cara untuk merancang pil-pop D. Pil-pop D dapat dibangun dengan mengembangkan pil-pop RS seperti gambar 3, sedangkan gambar 4 memperlihatkan suatu cara untuk membangun sebuah pil-pop dengan lonceng clock. Jenis pil-pop ini mencegah dengan nilai D mencapai kelurahan Q sampai berlangsungnya sinyal lonceng aktur. Cara kerja rangkaian pil-pop D. Bila lonceng bernilai 0, kedua gerbang AN tertutup. Oleh karenanya, perubahan nilai D tidak mempengaruhi nilai output Q. Sebaliknya, bila lonceng bernilai 1, kedua gerbang AN terbuka. Dalam hal ini Q terlarang untuk menyamai nilai. Bila lonceng turun kembali, Q tidak berubah dan menyimpan nilai D yang terakhir. Pil-pop JK. Nama pil-pop JK sesudahnya namanya, yaitu terdiri dari 3 huruf, yaitu J dan K. Masukan J dan K disebut masukan pengendali karena menentukan apa yang dilakukan oleh pil-pop pada saat suatu pengiringan pulsa positif tiba. Pil-pop T. Pil-pop T merupakan salah satu jenis pil-pop yang kedua outputnya diumpanbalikan kembali sebagai input SR. Pil-pop T dapat dilihat gambar yang ada di bawah ini sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ada gambar yang setelah kita ambil dari Google, bisa dilihat secara detail. Kalau kurang jelas, baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan selamat malam.